Jumpa kembali Jero dimanapun kalian berada bersama Dego Corner. Kali ini Dego Corner akan mengajak Jero sekalian untuk berwisata ke tempat wisata bersejarah, yaitu Monumen Klungkung atau Monumen Perjuangan Klungkung, yang merupakan salah satu ikon dari kota Semarapura, ibu kota dari Kabupaten Klungkung, Bali. Monumen Puputan Klungkung merupakan monumen kebanggaan dari masyarakat Klungkung yang kini diberi nama Monumen I Dewa Agung Jambe. Monumen ini merupakan simbol perjuangan rakyat dan kerajaan Klungkung melawan penjajah. Monumen Puputan Klungkung berlokasi tengah-tengah kota Semarapura, ibu kota Klungkung, tepatnya di Jalan Untung Surapati, yang merupakan jantung kota dari kota Semarapura. Tempat ini berada di posisi yang sangat strategis karena terletak di tengah-tengah keramaian kota, pusat pertokoan di Klungkung, pasar tradisional, kantor pemerintahan Klungkung, dan terletak berdampingan dengan tempat wisata Kertagosa. Jika Jero sekalian menuju Monumen Klungkung dari arah Denpasar, Jero melalui bypass Ngurah Rai terus lurus ke arah utara hingga sampai di Batu Bulan, lalu dilanjutkan melalui jalan bypass Profesor Ida Bagus Mantra. Terus melalui jalur jalan ini hingga sampai di Desa Takmung yang merupakan bagian dari Kabupaten Klungkung. Perjalanan sudah semakin dekat karena kita hanya perlu berkendara sekitar 10 menit untuk mencapai pusat kota Semarapura dari Desa Takmung. Monumen Perjuangan Klungkung atau Monumen I Dewa Agung Jambe dibuat dengan karya seni khas arsitektur Bali, yaitu terdiri dari lingga dan yoni. Pada bagian bawah lingga terdapat sebuah ruangan berpetak yang dilengkapi dengan pintu masuk bergapura sebanyak 4 buah yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Pintu tersebut terletak di sebelah utara, timur, selatan, dan barat dari bangunan lingga di bagian bawah. Di tengah-tengah antara ruangan berpetak dengan lingga terdapat bangunan kubah bersegi 8 yang alasnya dihiasi dengan kembang teratai sebanyak 19 buah, dan secara keseluruhan angka-angka pada monumen ini mencerminkan pada tanggal bersejarah bagi masyarakat Klungkung, yaitu 28 April 1908. Di sekitar monumen dilengkapi dengan balai bengong di setiap sudut halaman, dan biasanya balai bengong ini dimanfaatkan sebagai tempat belajar kelompok oleh para pelajar SD, SMP, SMA maupun kelompok-kelompok masyarakat di Kabupaten Klungkung. Untuk diketahui Jero, pada masa kerajaan Klungkung, Klungkung menjadi pusat pemerintahan Raja-Raja Bali. I Dewa Agung Jambe adalah pendiri kerajaan Klungkung tahun 1686 dan merupakan penerus dinasti Gelgel. Pada waktu itu, kerajaan Gelgel merupakan pusat kerajaan di Bali dan masa keemasan kerajaan ini tercipta pada masa pemerintahan Dalem Waturenggong. Raja Klungkung adalah pewaris langsung dan keturunan dari dinasti Krishna ke Pakistan. Karenanya, sejarah Klungkung berhubungan erat dengan raja-raja yang memerintah di Samprangan dan Gelgel. Kemudian pada tahun 1650 terjadi pemberontakan oleh seorang Perdana Menteri kerajaan bernama I Gusti Agung Maruti yang menyebabkan runtuhnya kerajaan Gelgel yang pada saat itu diperintah Dalem di Made. Gusti Agung Maruti mengambil alih kerajaan tersebut dari tangan Dalem di Made, raja terakhir yang memerintah kerajaan Gelgel. Pada waktu itu Dalem di Made menyelamatkan diri dengan mengungsi ke desa Guliang di wilayah kerajaan Bangli. Salah seorang putranya I Dewa Agung Jambe kemudian berhasil merebut kembali kerajaan Gelgel dari cengkraman I Gusti Agung Maruti
pada tahun 1686. Sejak itu Gel-Gel tidak lagi sebagai tempat kerajaan. Di daerah utara dari Gel-Gel yang kemudian dinamai Klungkung, disitulah kemudian ide Idewa Agung Jambe mendirikan istana tempat tinggal. Istana ini kemudian dinamakan Semarapura atau Semarajaya. Nah, inilah awal cikal bakal dari penamaan ibu kota dari Kabupaten Klungkung, yaitu Kota Semarapura. Pada masa pemerintahan Raja Klungkung terakhir, yaitu Idewa Agung Gede Jambe, pada tanggal 28 April 1908 terjadi suatu peristiwa yang menggemparkan di Kerajaan Klungkung. Serdadu Belanda di bawah komando Jenderal M.B. Roos van Toningen telah melakukan serangan terhadap Kerajaan Klungkung. Raja Idewa Agung Jambe disertai para bahudanda atau pembesar kerajaan dan segenap rakyat yang setia berupaya melakukan perlawanan yang gigih terhadap serangan pasukan Belanda tersebut. Namun sia-sia, raja bersama dengan pengikutnya gugur di medan puputan, sedangkan di pihak Belanda walaupun ada juga beberapa yang tewas dan luka-luka, tapi tidak berarti apa-apa bagi keutuhan pasukan Belanda. Namun perang puputan itu cukup memberikan pukulan psikologis terhadap Belanda. Kejadian itu dikenal sebagai Puputan Klungkung. Sejak itu kerajaan Klungkung menjadi jajahan Belanda. Nah, monumen ini merupakan sebagai simbol sejarah juga, gambaran bagaimana perjuangan rakyat Klungkung pada saat itu mempertahankan daerahnya yang dikenal dengan juga sebutan Monumen Puputan Klungkung. Monumen Puputan Klungkung merupakan tugu peringatan hari bersejarah Puputan Klungkung yang dulu terjadi pada hari Selasa Humanis tanggal 28 April 1908. Di sekitar areal monumen inilah dahulu terjadi perlawanan habis-habisan atau perang Puputan melawan penjajah Belanda. Begitu bersejarahnya monumen ini, sehingga monumen ini banyak diberikan nama, antara lain Monumen Puputan Klungkung, Monumen Perjuangan Klungkung, dan Monumen Idewa Agung Jambe. Demikian jero tayangan kali ini tentang wisata bersejarah ke Monumen Puputan Klungkung. Semoga tayangan ini memberikan inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe tayangan Dego Corner untuk meningkatkan tayangan-tayangan berikutnya. Salam kami Dego Corner, tetap semangat dan jangan lupa bahagia.